Seperti ini kondisi alas Gumitir. Tuh lihat, berhentikan dulu. Jenengan kalau malam kan jaga di sini. Kita akan melihat seperti apa kondisinya patung penari gandrung yang sedang viral ketika malam hari, teman-teman. Jadi dulu ada mitos katanya patung ini pernah bergerak, teman-teman. Patung ini tuh bisa bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, teman-teman. Nah, dalam video kali ini aku mau mengajak teman-teman kembali ngevlog malam hari, teman-teman. Wah, udah lama banget ya nggak ngevlog malam hari. Kali ini mumpung lagi ada kesempatan kita melintas di jalur ini, jadi sekalian kita ngonten malam hari di sini, teman-teman. Oke, tak hidupkan dulu lampu tembaknya. Kali ini aku kembali berada di kawasan jalur alas Gumitir, teman-teman. Kita ngonten malam hari di sini, tapi kali ini aku tidak hanya mau melintas saja di jalur ini, tapi aku juga nanti mau berhenti di patung gandrung Selamat Datang Banyuwangi yang beberapa waktu terakhir ini sedang viral-viralnya, teman-teman. Jadi di ujungnya jalur ini nanti ada sebuah patung penari gandrung yang berukuran ya cukup tinggi sih, tapi nggak begitu besar sekali. Yang kemarin itu cukup viral, katanya patung tersebut bisa bergerak atau berpindah posisi, teman-teman. Kapan hari viral karena dibahas itu ada TikToker cilik asal Banyuwangi. Nah, karena kemarin cukup banyak yang request, Bang, kapan ngonten malam hari, pengen lihat suasana alas Gumitir malam hari. Ya udah, ini sekalian kita ngonten malam hari. Udah lama juga kita nggak ngonten di sini malam hari, teman-teman. Sekalian nanti kita mampir di patung penari gandrung Selamat Datang Banyuwangi yang katanya bisa bergerak itu. Nanti kita lihat kondisinya sekarang seperti apa. Kalau nanti ada warga yang di pinggir jalan atau ada awe-awe, nanti kita juga sekalian ngobrol-ngobrol, barangkali ada yang bisa dihampiri, kita nyari tahu informasi tentang jalur ini seperti apa kalau malam hari, teman-teman. Oh ya, aku lupa, kali ini aku nggak sendirian, aku berdua dengan istriku. Halo. Halo, nah ini istriku. Kok lemes sekali kamu? Ini aku berdua ya, teman-teman. Jadi jalur ini tuh cukup aman. Jadi meskipun kita naik motor hanya berdua, nggak perlu rombongan banyak gitu. Insya Allah sangat aman sekali. Bahkan banyak juga pengendara di sini tuh malam hari sendirian, teman-teman. Karena di sini memang sangat aman sekali meskipun kondisinya lagi lengang, apalagi kalau lagi rame. Karena di sini di setiap tikungan itu nanti di atas banyak sekali yang pemandu jalan atau awe-awe, teman-teman. Nah, kalau di sini belum ada sih. Jalurnya kayak gini nih. Lihat di depan saya ini naik motor juga sendirian, malah nggak ada lampunya lagi motornya. Karena juga alhamdulillah di sini sudah ada lampu penerangan jalan, jadi cukup aman ya, teman-teman. Seperti ini yang saya maksud. Nah, ini di setiap tikungan curam seperti ini akan ada yang jaga, teman-teman. Jadi tak perlihatkan dulu jalur ini. Nanti kalau ada kesempatan kita berhenti dulu sejenak untuk ngobrol sama warga yang ngatur jalan, atau di sini disebutnya awe-awe, teman-teman. Ini malam hari, sekarang jam berapa ini, yang belum ada jam 8 ya, teman-teman. Jam 8 kurang. Kondisinya seperti ini. Cukup lengang sih, cuman ada satu kendaraan di depanku. Nah, cukup lengang seperti ini. Meskipun lengang, di sini insya Allah sangat aman, teman-teman. Oke, ini ada warga di pinggir jalan yang mengatur jalan. Kalau dari barat kondisi jalurnya cukup lengang, teman-teman. Tapi kalau dilihat yang dari timur itu ramai banget pengendara, yang lihat nih. Wih, di timur ramai banget. Ini di depanku ada pickup, tapi aku nggak bisa nyalip ini karena di depan benar-benar lagi konvoy panjang, ramai banget. Nggak bisa nyalip ini, di depan ada pickup ini. Oke, kita pelan-pelan aja. Kamu kok diem aja? Lemes, kok lemes? Kenapa kamu takut lewat sini? Oh. Nih, jangan diem, temenin aku ngobrol dong. Nah, seperti ini, teman-teman. Aku berdua sama istriku ya. Waduh. Nah, ini di depan ada kendaraan yang berhenti. Ini memang kalau di belokan kayak gini harus bergantian ya, teman-teman. Apalagi kalau mobil kendaraan besar-besar lewat itu harus bergantian. Kalau enggak nanti bisa bersenggolan. Wah, ternyata di sini malam hari
sekitar jam 8 kurang ini kondisinya padat banget teman-teman. Wih, padat banget. Ini aku harus nyalip truk tangki yang di depanku ini. Kalau nggak aku salip ini cukup mengganggu pemandangan ini. Oke. Nah, wih, seperti ini ya teman-teman kondisinya. Wih, seperti ini kondisinya. Nah, ini kita sedikit demi sedikit menanjak ke puncaknya Alas Gumitir. Puncaknya Alas Gumitir itu namanya Watu Gudang teman-teman. Oke, di depan kosong apa enggak sih? Wih, ada kendaraan besar teman-teman. Jadi nyantai aja, nyantai. Wow, ternyata kondisinya seperti ini kalau malam hari. Gila. Mungkin kalau malam hari sekalian malam hari banget gitu mungkin nggak begitu padat seperti ini ya, seperti ini karena kalau kendaraan besar itu pas belok gini memakan tengah jalan, jadinya kendaraan besar lain yang dari lawan arah itu harus ngalah teman-teman. Seperti ini kondisinya. Ini banyak warga yang mengatur jalan. Coba nanti kalau ada yang mengatur jalan tapi di bawahnya lampu kita berhenti teman-teman, karena kalau mau ngobrol kondisinya gelap ini kurang bagus teman-teman, karena pencahayaan kameranya nggak ada gitu teman-teman. Jadi kita nanti coba berhenti, kita ngobrol dengan warga AW-AW ini, kita tanya-tanya seperti apa kondisi di Alas Gumitir ini malam hari, apakah di sini aman, apakah benar hutan ini angker, apakah mereka pernah melihat sesuatu. Coba kita ngobrol dengan warga atau dengan AW-AW yang ada di sini teman-teman. Nah ini oke, kalau di sini kayaknya enak ini tempatnya. Itu ada warga di situ. Oke, aku berhenti di sini dulu teman-teman, karena kalau di sini kondisinya terang sekali teman-teman. Nah oke, berhenti di sini dulu. Yang aku berhenti di sini dulu, kamu tunggu di sini, aku tak ngobrol sama warga itu ya. Oke, nih ada warga di sana teman-teman. Oke teman-teman, aku sekarang berada di Watu Gudang. Ini adalah puncak tertingginya Alas Gumitir. Bersama ini masnya lagi ngatur lalu lintas di sini. Jadi apa ya? Ini kalau di sana ada kendaraan, di sini kosong, disuruh terus. Nanti kalau di sini ada kendaraan, terus di sana ada kendaraan, salah satu akan disuruh berhenti dulu teman-teman, seperti ini. Jadi menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini jalannya tidak begitu luas, jalannya cukup sempit ya, cukup sempit seperti ini masnya. Oke, nah mas ngobrol sebentar boleh? Oke, assalamualaikum mas. Namanya Mas Sinten? Jainullah. Mas Jainullah. Oh, sudah dari jam berapa mas tadi di sini? Jam 5 mas. Dari jam 5 gitu. Oh iya. Dari jam 5 sampai jam 9. Tapi ini 24 jam ada yang jaga ya? Ada. 24 jam ada yang jaga. 24 jam ada yang jaga di sini. Nanti gantian berarti ini mas ya? Ada gantian mas. Oh, sip-sipan itu berapa sip mas? 3 sip. 3 sip ya? Oh, berarti 24 jam ada yang jaga terus mas ya? Biar aman mas ya? Iya mas. Nih, cukup ramai sekali. Kebetulan kondisi cuaca ini lagi anginnya kenceng banget teman-teman, anginnya kenceng dan kondisi lalu lintas juga cukup padat sekali ini. Masnya masih sibuk banget, jadi sorry ya nggak bisa begitu mengganggu. Nanti kalau sudah agak longgar kita ngobrol-ngobrol sedikit teman-teman ya. Oke. Ya, kita berada di ujung tertingginya Alas Gumitir teman-teman, seperti ini. Masnya Mas Jainullah. Nah di sini ada kendaraan dari sini cukup pelan. Oke, seperti ini. Ini teman-teman. Nah ini sekarang agak sepi. Ini kawasan apa mas namanya mas? Gumitir mas, Watu Gudang. Watu Gudang ya? Iya. Nah ini lagi rame lagi. Tapi di sini ini aman nih mas ya, tiap hari Aman. orang melintas gitu? Ya aman. Nggak pernah ada kejadian-kejadian. Ya ada kecelakaan gitu. Oh, kalau kecelakaan kan mungkin wajar lah gimana. Tapi kalau kejadian kayak kriminal gitu aman di sini? Aman mas. Nggak pernah ada gitu ya? Soalnya kan di setiap jalan banyak yang jaga gini juga ya? Ada yang jaga. Ada yang jaga. Kalau jenengan aslinya mana mas? Di bawah mas. Sidomulyo, Jember ya? Ya. Oh, okay. Masa Jember. Masuk Jember ya.
Berarti yang jaga di sini tuh rata-rata orang Jember apa ada yang Banyuwangi juga? Ya ada. Ada yang dari Kafe itu perbatasan. kafe itu kalau ke timur orang Banyuwangi berarti. Oh, Barat, gitu. ya. Kalau ke barat sini orang Jember. Gitu. Seperti ini. Kondisinya cukup ramai sekali. Ini ramai kayak gini sampai jam berapa biasanya Mas jalannya? Jam 12. Sampai jam 12 masih ramai ya? Ya. Oh. Berarti kalau sudah jam 12 ke atas itu sepi itu? Ya enggak ada. Nggak mesti ya? Kadang ramai juga. Kadang ramai juga jam 12 ke atas. Ini rawan longsor, Mas. Rawan longsor soalnya ya. Kalau jenengan kalau malam kan jaga di sini. Ya. Kalau siang, Pulang, Mas. oh berarti kalau siang kerja apa Mas? Yang kerja di kebun-kebun tuh. Oh kalau siang kerja di kebun, kalau malam jaga di sini. Oh ini cukup ramai sekali. Cukup ramai banget. Oh ini ada kendaraan besar. Ini kendaraan besar berjajar-jajar teman-teman. Jadi seperti ini ya kondisi Alas Gumitir malam hari pun sampai tengah malam pun masih cukup ramai sekali. Ini masnya cukup sibuk banget. Nah jadi teman-teman jangan lupa kalau lewat sini upayakan disediakan uang kecil lah. Jadi biar mereka yang kerja di sini itu punya penghasilan seperti itu teman-teman. Nih. Biar mereka tetap menjaga jalan seperti ini karena sangat sangat membantu para pengguna jalan juga di sini. Sangat membantu sekali. Kalau ada kendaraan yang trouble juga ada yang bantu di sini. Soalnya kalau di sini nggak ada yang jaga ini, wih ngeri juga. Karena masih banyak yang jaga di sini, jadi cukup aman teman-teman. Seperti ini ya. Sangat membantu sekali teman-teman. Kalau mereka nggak ada, wih nggak bayangin bagaimana sunyinya jalur ini. Untung ada mereka-mereka yang jaga ini, jadinya cukup aman tempat ini teman-teman. Seperti ini. Kalau sudah ada kendaraan besar, masnya akan langsung ini ya, akan langsung beraksi kembali. Ini karena harus ambil haluan ke kanan ya. Makanya kalau ada kendaraan dari sini, nanti di sini akan di stop dulu. Kalau ada kendaraan dari sana, untung dari sana kosong, jadi enak. Seperti ini teman-teman. Kalau kejadian kriminal nggak pernah ada Mas ya di sini ya? Gimana? Kalau kejadian kriminal nggak ada ya? Nggak ada. Kayak begal itu nggak ada di sini ya? Alhamdulillah. Tapi kalau kecelakaan kan ya umum lah di mana-mana. Ya, ada. Tapi sing koyok hal-hal gaib gitu Mas? Nggak ada, Mas. Nggak ada Mas yo. Oh, ini dari sana ada kendaraan besar, dihentikan dulu. Karena di sini sudah ada kendaraan yang sudah lebih dulu teman-teman. Jadi seperti ini. Mengatur jalannya seperti ini. Cara mengatur jalannya seperti ini. Karena beloknya kan nggak kelihatan. Ini yang dari sebelah barat dihentikan dulu. Nah itu masnya menyetop dulu ya. Di sana di stop, harus berhenti dulu. Tuh lihat, berhentikan dulu. Nah dari sini ada kendaraan besar teman-teman, seperti ini. Nah jadi, ini dapat uang kecil dari para pengguna jalan seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman sekali lagi, ini sangat membantu sekali keberadaan mereka di sini teman-teman. Ini sangat membantu sekali. Ya, seperti ini. Diberhentikan cukup lama, yang dari arah barat diberhentikan cukup lama karena dari timur ini konvoi kendaraan besar-besar banyak sekali teman-teman. Seperti inilah kondisi Alas Gumitir malam hari. Ini pun sampai jam 12 malam sampai pagi pun akan seperti ini teman-teman. Tapi biasanya kalau sudah di atas jam 12 kata masnya itu sudah menurun ya anunya. Sudah menurun intensitas kendaraannya. Tapi ya nggak tentu, bisa saja di atas jam 12 lebih ramai itu juga bisa saja di hari-hari tertentu. Ini karena kendaraannya sudah kendaraan kecil-kecil semua, jadi kanan kiri jalan sudah bisa teman-teman lihat nih. Dari kanan jalan, dari kiri jalan seperti ini ya. Nih seperti ini. Si Rawame. Apa ya, Mas? Kendaraan besar-besar ini dari arah sana ini. Oke, jadi nggak mau mengganggu dulu karena ramai sekali teman-teman. Nah, kalau sudah agak kosong bisa ngobrol-ngobrol sedikit, tapi ini kondisinya ramai banget. Jadi ya udah, kita lihat dulu dari sini seperti ini.
kalau beraksi ya. Tuh lihat. Tuh lihat tuh. Seperti ini ya kondisinya. Seperti ini kondisi alas gumitir. Jadi kalau kita berhenti melihat beberapa saat di sini ternyata seperti ini teman-teman. Biasanya saya hanya lewat aja, nggak pernah tahu ternyata seperti ini kesibukannya AW-AW ya di tiap tikungan seperti ini. Ini di puncak tertingginya. Jadi dari sana itu dari timur itu naik, ini langsung turun teman-teman. Kesini ini turun. Jadinya ya seperti ini. Panjang banget ini antriannya dari arah Banyuwangi menuju arah Jember ini. Rame banget ini. Cukup banyak sekali yang ngasih angpau. Jadi alhamdulillah dengan keberadaan mereka memang sangat membantu sekali teman-teman. Gimana Mas? Saya ngasih uang seperti ini teman-teman. Anginnya sangat kencang sekali. Kan kabarnya kan kalau di alas gumitir itu angker Mas, bener tak Mas? Iya dulu Mas. Dulu ya? Iya. Tapi kalau sekarang nggak ada ya Mas ya? Kejadian-kejadian kayak itu nggak ada ya? Aman. Soalnya rame ya? Iya Mas. Rame sekali ya. Oh iya, di situ itu ada makam, itu makamnya siapa Mas? Bayi Mas. Makamnya bayi? Siapa itu yang punya bayi? Kurang tahu saya Mas. Tapi sampean kesini sudah ada di situ? Ada. Oh, dari kapan itu nggak tahu ya? Dari dulu tuh Mas. Cuman katanya makam bayi gitu ya. Selama sampai di sini nggak pernah ketemu hal-hal yang aneh-aneh gitu? Mas, terima kasih yo. Ya. Pak, melanjutkan perjalanan mau. Makasih banyak. Ya Mas, Assalamualaikum. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya kondisinya di apa ini namanya, di Watu Gudang. Oke teman-teman, seperti itu kita melanjutkan lagi perjalanan. Mas, oke kita melanjutkan perjalanan. Itu masnya tadi. Nah, seperti ini kondisinya teman-teman. Ini sudah di atas Watu Gudang dan kita sekarang perjalanan menuruni alas gumitir ini teman-teman. Kondisinya di sini dari arah timur bener-bener sangat ramai sekali teman-teman. Jadi seperti ini ya. Jadi ya memang sih banyak media yang menceritakan alas ini tuh angker, ada yang pernah ketemu ini, ketemu itu, terus ya dengan berbagai macam hal ceritanya. Tapi kalau menurut masnya yang jaga tadi, selama di sini juga nggak pernah ketemu hal-hal yang aneh, tidak pernah merasakan yang aneh-aneh. Jadi ya seperti itu teman-teman. Jadi boleh percaya yang mana terserah. Kalau saya sih memang lebih yang logis-logis aja lah. Mungkin memang kalau di sini sering terjadi kecelakaan ya salah satunya ya bukan karena makhluk halus, tapi karena memang jalannya seperti ini teman-teman. Lihat nih, jalannya menurun tajam terus berbelok seperti ini dan sebelah kanannya jurang teman-teman. Ini jurang yang sangat dalam. Apalagi nih di sini kondisinya lengang banget. Ini ada pohon besar habis ambruk teman-teman. Di sini banyak gubuk-gubuk. Nah, kamu takut nggak? Ini sepi banget ini. Kalau di atas tadi itu kan cukup ramai ya, di sini sepi banget. Jadi lampu penerangannya cukup terang ya, dan ternyata sudah cukup lama ada lampu penerangan, sudah dari tahun 2018 yang di sini sudah ada penerangannya. Dulunya nggak ada, sekarang sudah ada, dari tahun 2018 ada. Nah, ini istriku lemes banget karena kecapean, ini habis perjalanan jauh. Nah, jadi diem aja. Seperti ini teman-teman. Di depan ada kendaraan lagi, tak salip lagi. Nanti kita mau melihat seperti apa kondisinya sekarang patung penari gandrung teman-teman. Patung penari gandrung alas gumitir seperti apa. Yang aku bawa senter ya, mumpung lagi sepi tak lihatkan yang. Mumpung lagi di depan tidak ada kendaraan, tak lihat ke atas ya teman-teman. Ini aku lihat pakai senter nih, seperti ini atasnya. Bener-bener rimbun sekali teman-teman. Wow, kondisinya malam ini sangat sepi sekali. Ini adalah jurang yang sangat dalam teman-teman. Oke, karena di depan ada kendaraan lagi, jadi senternya tak matikan lagi teman-teman. Oke, alhamdulillah. Wow, seperti ini kondisinya. Cukup di awal-awal video tadi
dari arah timur cukup ramai sekali, tapi nyampe sini cukup lengang teman-teman. Alhamdulillah saya bawa senter, cuman ternyata sangat terang banget di sini, jadi senternya nggak perlu dipakai, sudah sangat terang ya teman-teman. Tak pikir nanti takutnya nggak kelihatan gambarnya tak pakai senter, ternyata wah sudah sangat terang, full lampu penerangan jalan dan full penjaga di sepanjang jalur ini. Jadi insya Allah sangat aman. Jadi kalau teman-teman mau melintas jalur ini sudah nggak usah takut hal-hal yang aneh-aneh. Di sini aman dari kriminal, aman dari hal-hal lain-lain ya. Tapi upayakan kalau teman-teman belum paham jalur ini, kalau melintas di sini ya jangan sendirian, apalagi perempuan. Minimal ya 2 orang berboncengan, lebih baik ya lebih dari 1 motor. Jadi kalau ada kendala di kendaraan, ada yang bisa dimintai pertolongan seperti itu teman-teman. Nah, oke, nah seperti ini. Wih, kondisinya sekarang sunyi lagi atau lengang lagi teman-teman. Lengang banget, ini ada banyak warung di sini. No, di sana itu di sebelah itu langsung jurang teman-teman, nggak bohong, ini jurang, ini ada pembatasnya makanya. Ini jurang semua. Istriku diam aja ini. Nah, ini ada jurang. Ini perjalanan kita menurun terus karena kalau dari Jember itu tidak terlalu jauh, ternyata nanjaknya ke atas tidak terlalu jauh. Setelah itu turunnya ini baru agak lama, karena kalau dari timur menuju ke Watu Gudang cukup jauh, tapi kalau dari barat cukup dekat teman-teman. Seperti ini ya. Wih, mantep, sepi banget ini di depan saya. Ini sana itu hutan teman-teman, hutan ini, nggak bohong, ini hutan ini seperti ini teman-teman. Wow, lengang banget kondisinya. Aku tuh seneng kalau lengang kayak seperti ini teman-teman, daripada pas ruame kayak pas banyak kendaraan tadi. Lebih seneng kalau lengang kayak gini. Tapi seandainya ini nggak ada penerangan jalannya, mungkin ya agak merinding. Karena ini full penerangan jalan, jadi wih, sahdu banget teman-teman. Nih sampai sini pun masih ada yang jaga teman-teman nih. Saking dinginnya kondisinya di sini sampai pada bakar-bakar kayak gini. Yang apa, kamu kedinginan? Iya. Kamu kenapa kok diam saja? Biasanya kamu nggak sediam ini. Nggak tahu, dingin sekali ya. Nah seperti ini istriku diem banget dari tadi. Ini masih ada lagi yang menjaga di sini. Rame di depan itu ada kendaraan besar menuju ke arah Banyuwangi. Ini teman-teman, di sini berbelok-belok seperti ini ya. Nanti kita coba lihat, kita berhenti sejenak di patung penari gandrung Selamat Datang Banyuwangi yang konon yang katanya banyak yang bilang itu patungnya lokasi yang angker. Tapi kalau menurut saya enggak sih, karena di situ itu sering dijadikan tempat nongkrong orang-orang yang habis perjalanan jauh, nongkrongnya di situ teman-teman. Nah seperti ini kondisinya. Ini banyak yang berkendara sendiri, sangat aman, nggak ada, insya Allah nggak ada angker, nggak ada kriminal, nggak ada rawan kejahatan. Ya kalau rawan kecelakaan mungkin, rawan longsor ya karena memang di pegunungan. Seperti itu teman-teman. Ini juga ada rest area Rolas Cafe and Resto Gumitir teman-teman. Oke, di depan ada truk kontainer, tak salip lagi. Yang bawa aja yang anunya senternya. Ini di depan ada truk besar. Waduh, ini mau nyalip nggak kelihatan depannya, belokan lagi. Oke, pelan-pelan dulu. Ini saya berdua tapi saya ngomong sendiri. Sorry teman-teman, ini karena istri saya tak ajak ngomong, lemes banget soalnya. Wow, kalau dari timur kayaknya ini rame lagi teman-teman, karena di depan ada truk gandeng yang berjalan cukup pelan seperti ini. Di belakangnya ada konvoi teman-teman. Oke, ternyata tidak begitu konvoi panjang. Tak salip dulu ya. Ini nggak baik ini sebenarnya nalip di tikungan kayak gini, tapi sebentar. Pokoknya kalau ada celah kita salip teman-teman. Waduh, mau nyalip dari depan ternyata full lagi teman-teman. Oke, ini masih di kawasan Jember teman-teman. Ini masih di kawasan Jember. Setelah ini, depan ini ada tugu perbatasan antara Jember dan Banyuwangi. Setelah ini teman-teman, nih ini masih di Jember. Belokan-belokan ini masih di Jember ya. Oke, mana sih mau nyalip susah sekali. Ini kalau nggak disalip pemandangannya kurang bagus soalnya teman-teman. Ini nyontingin no drama ini dari tadi sampai nanti ini no drama. Oke, jadi seperti ini ya. Kalau untuk teman-teman yang pengen tahu kondisi malam hari di Alas Gumitir, cukup aman, cukup enjoy, tidak ada kendala. Mantep. Ya ini
masih banyak kendaraan besar-besar meskipun malam hari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari depan cukup lengang, tak salib dulu teman-teman. Nah, ini teman-teman adalah tugu perbatasan Banyuwangi Jember. Ini tugunya. Kalau ke sana adalah desa terpencil yang ada terowongannya yang sudah saya review kapan hari. Oke, kesini kita sudah berada di kawasan Kabupaten Banyuwangi teman-teman. Jadi Alas Gumitir ini punya 2 kabupaten ya teman-teman. Milik 2 kabupaten, sebagian daerah timur milik Banyuwangi, sebagian di daerah barat milik Kabupaten Jember. Seperti ini kondisinya. Kondisinya di sini suhunya sangat dingin banget, udaranya sangat dingin. Tadi di atas puncak Watu Gudang anginnya sangat kenceng banget. Di sini nggak begitu ada angin teman-teman. Alhamdulillah kondisinya lengang lagi teman-teman. Mantep banget ini menikmati suasana malam selengang ini. Wow, mantep banget teman-teman, lengang banget. Kita akan melihat seperti apa kondisinya patung penari gandrung yang sedang viral ketika malam hari teman-teman. Bener-bener kondisi Alas Gumitir kali ini di titik ini sangat lengang sekali. Benar-benar sangat bikin sangat bikin hati tenang ini teman-teman. Wow, lengang banget. Wow, ada pengendara lain, aman sekali ya. Pengendara sendirian aman. Ini saya berdua dengan istri saya. Alhamdulillah. Ini sudah tidak jauh patung penari teman-teman. Habis ini kayaknya tinggal 2 belokan lagi kayaknya. Ini ada belokan. Di sini ada belokan. Setelah itu belokan lagi kita sampai di lokasi patung penari gandrung Banyuwangi. Nah, kita lihat seperti apa kondisinya patung penari gandrung tersebut. Jadi sekedar informasi, patung penari gandrung itu tuh ikon kota Banyuwangi ya. Tapi di tempat patung itu memang disediakan seperti rest area di situ gitu. Jadi di sebelahnya patung itu ada warung besar, banyak orang yang berhenti juga di situ. Terus ada kayak lesen-lesen di paving kayak gitu teman-teman. Tempatnya luas kayak ruang terbuka hijau kayak gitu. Kalau siang biasanya tuh banyak sekali yang berhenti di situ. Kalau pada perjalanan siang dari arah barat atau dari arah timur banyak yang berhenti di situ. Tapi kalau malam nggak tahu ya, kita lihat. Jadi kalau menurut saya kalau di situ angker nggak juga sih, karena di situ rame terus soalnya. Kita lihat ya seperti ini. Sahdu banget melintas di Alas Gumitir malam hari. Bener-bener lengang. Di awal video tadi sunyi banget, ramai banget. Di sini bener-bener lengang banget teman-teman. Nah, ini belokan terakhir. Setelah belokan ini adalah warung yang saya ceritakan, warung besar. Banyak yang berhenti di situ biasanya untuk makan dan lain-lain, untuk ngopi. Setelahnya warung itu baru ada patung penari gandrung. Saya mau berhenti sejenak di patung tersebut. Patung ini tuh kok ada yang bilang ini angker, aku juga heran. Tapi kalau masalah ini bener pernah bergerak atau tidak, coba kita lihat teman-teman. Nih, patungnya ada di sini. Sepi, kita berhenti di sini ya. Nah. Apa iku mau ngisore? Nah, ini selamat datang di Banyuwangi. Wow. Kita lihat. Tuh. Selamat datang di Banyuwangi. Berisik kamu. Jangan berisik. Nih, jadi seperti ini teman-teman patungnya. Oke. Nih seperti ini ya. Ini memang kok posisinya pas di belokan ini. Belokan pertama Alas Gumitir ini ya. Belokan kalau ke sana kan sudah menuruni Alas Gumitir teman-teman. Ini belokan pertama ke sana itu sudah perkampungan di sana itu. Ini kita lihat dari belakang seperti ini teman-teman. Patung penari cukup tinggi sih patungnya ternyata. Nah, seperti ini. Wow. Jadi dulu ada mitos katanya patung ini pernah bergerak teman-teman. Patung ini tuh bisa bergerak katanya seperti itu. Padahal sebenarnya informasi yang saya dapatkan, dulu ini patung ini tuh pernah patah tangannya. Tangannya pernah patah. Setelah itu direnovasi. Tangannya direnovasi tapi bentuknya berubah. Jadi ada beberapa foto itu yang posisi awal sebelum direnovasi dengan yang setelah direnovasi berbeda. Terus banyak yang membanding-bandingkan katanya patung ini bisa berubah. Seperti ini teman-teman, belokan pertama Alas Gumitir ini teman-teman. Nah, jadi sebenarnya patung ini tuh nggak bisa bergerak teman-teman. Masa patung bisa bergerak, kan nggak mungkin ya. Ini patung yang sedang viral
patung yang sedang viral di TikTok kemarin teman-teman, seperti ini. Ini kalau di sini kalau siang rame teman-teman, di sini kalau siang rame banget, banyak yang foto-foto, banyak yang nongkrong-nongkrong di sini karena memang ini seperti rest area seperti itu teman-teman. Ini ya, ini seperti rest area di paving seperti ini, banyak tempat duduknya seperti ini. Nah, ini patungnya seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita kembali. Kita kembali dan kita turun teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kalau teman-teman melihat patung gandrung, nah, oke, kita sekarang kembali teman-teman. Rame di sini, rame banget. Ini ada warung besar, ada jual oleh-oleh juga. Ini ya patung penari gandrung. Selamat datang Banyuwangi. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang saya sudah menuruni ini tanjakan pertama atau tikungan Alas Gumitir ini. Setelah ini, wah ini siapa ini? Setelah ini saya akan memasuki pemukiman biasa dan di jalur yang landai itu tadi patungnya ada di atas sana, warungnya ada di atas itu teman-teman, di atas itu ya. Oke, ini sudah habis, ini sudah memasuki pemukiman biasa. Jadi video saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ada salah dalam menjelaskan. Mohon bisa dikoreksi di kolom komentar teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.